Vero membuat kincir air dengan konsep seperti gambar. Bagian tengah kincir langsung dihubungkan dengan generator. Saat diukur menggunakan voltmeter dan ampermeter, diperoleh tegangan dan arus berturut-turut 350 volt dan arusnya 2 ampere dalam waktu 35 sekon. Efisiensinya 40% dan debitnya 0,05 meter kubik per sekon. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenisnya 1000 untuk air, maka ditanya ketinggian ujung pipa penyalur air dengan tanah. Oke, kita disuruh mengukur ketinggian penyalur pipa sampai tanah, gitu ya. Oke. Di sini yang diketahui itu adalah tegangannya 350 volt. Kemudian arusnya itu adalah 2 ampere dan waktunya adalah 35 sekon. Di sini efisiensinya ya, efisiensinya ini 40% berarti 0,4. Kemudian debitnya itu 0,05 meter kubik per sekon. Kemudian G-nya, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan Rho 1000. Nah, di sini untuk mengerjakannya kita harus tahu dulu mana usaha inputan dan mana usaha outputan. Kalau kita lihat di sini, berarti usaha outputan itu berarti yang terukur. Karena apa? Inputannya kan berarti dari air yang menggerakkan kincir air ini. Ini berarti usaha inputannya. Yang keluar apa? Yang keluar itu berarti listrik yang diukur ininya, voltase, ampernya, dan kemudian waktunya. Sehingga kita harus tahu dulu mana inputan dan outputan. Di sini dengan menggunakan efisiensi, maka W outputan dibagi dengan W inputan sesuai dengan persamaannya. Di sini efisiensinya kan 0,4. 0,4 sama dengan, nah, yang W outputan berarti yang listrik tadi, VIT ya, V-I-T. Kemudian W inputannya yang nanti kita cari. Nah, 0,4 sama dengan di sini V-nya adalah 350. Kita kalikan dengan I-nya adalah 2. T-nya 35 sekon. Dibagi dengan W inputan. Maka W inputan itu sendiri sama dengan 24.500 dibagi dengan 0,4. W inputan sama dengan 61.250. Seperti itu ya. Nah, W inputan ini itu setara dengan energi potensial. Karena apa? Karena air itu berada dalam ketinggian tertentu sehingga punya yang namanya energi potensial. Nah, tapi ketinggian yang mana? Karena airnya kan dari sini ya. Dari sini mengalir sampai ke kincir air. Berarti kita mau mencari ketinggian dari pipa sampai titik atas kincir airnya. Seperti itu. Jadi di sini W inputan itu sama dengan energi potensial. Untuk energi potensial sendiri kan sebenarnya mGh harusnya ya. Harusnya adalah mGh. Tetapi di sini M-nya kan tidak diketahui. Yang diketahui itu adalah debit sama Rho atau massa jenisnya. Nah, kita maka mengganti M itu dengan Rho sama Q.
dalam waktu 35 sekon, karena di sini kan 35 sekon. Ini ya. Sehingga di sini M-nya kita ganti, Q kita kalikan dengan Rho, kita kalikan dengan T-nya, karena selama 35 sekon tadi. Kemudian kita kalikan dengan G, kita kalikan dengan H. Di sini Q ada nilainya adalah 0,05, kita kalikan dengan Rho-nya adalah 1000, kita kalikan dengan T-nya adalah 35, G-nya adalah 10, H-nya yang kita cari. 61.250 sama dengan 17.500 H. Berarti untuk mendapatkan H-nya gimana? 61.250 kita bagi dengan 17.500. H itu sama dengan 3,5 meter. Jadi ketinggian pipa air sampai ke ujung atas roda itu 3,5 meter. Maka untuk sampai tanah berarti 3,5 meter ditambahkan dengan diameternya kan, diameter kincir airnya, berarti tingginya adalah 6,5 meter. Nomor 7, Keisa meletakkan beberapa buah jeruk pada piring di atas meja setinggi 1 meter. Tanpa sengaja tangan Keisa mengenai piring, sehingga salah satu jeruk jatuh dengan kecepatan setengah meter per sekon. Jika massa buah jeruk 180 gram dan percepatan gravitasinya 10, energi mekanik buah jeruk saat 20 cm dari lantai sebesar. Oke. Di sini yang diketahui ketinggian jeruknya itu kan 1 meter. Kemudian tanpa sengaja mengenai piring, sehingga kecepatan jatuh jeruknya dari atas itu 0,5 meter. Berarti ini posisi A ya. Berarti kecepatan, posisi ketinggian A dan ini adalah kecepatan untuk A-nya. Kemudian massa bendanya, massa jeruknya itu 180 gram. Kita jadikan ke kilo itu berarti 0,18 kg. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi mekanik buah jeruk. Oke ya, di sini mekanik. Kalau seperti ini, berarti kondisinya adalah energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. Berarti energi mekanik di posisi A itu adalah energi potensial di posisi A ditambah dengan energi kinetik di posisi A. Ya, sama dengan energi mekanik di posisi B. Energi potensial mgh ditambah dengan energi kinetiknya adalah setengah mva kuadrat sama dengan energi mekanik di posisi B. Kita masukkan nilainya. Kita kalikan dengan G-nya 10. H-nya adalah 1 ya. Plus setengah, kita kalikan dengan masanya 0,18. V-nya itu adalah 0,5 kuadrat sama dengan energi mekanik di B. 0,18 kali 10 itu hasilnya adalah 1,8 ditambah 0,0225 sama dengan energi mekanik B. Setelah kita jumlah hasilnya adalah 1,8225 Joule untuk energi mekanik di posisi B. Seperti itu ya. Karena yang ditanyakan energi mekanik, bukan energi kinetiknya. Kayak gitu. Kalau energi mekanik berarti kan keseluruhan. Energi potensial tambah energi kinetiknya. Ya, jadi jawabannya adalah D. Untuk nomor 8, grafik kecepatan terhadap waktu benda A, B, dan C disajikan pada gambar berikut. Kecepatan awalnya itu di 0. Kemudian kecepatan akhirnya itu berada di
Kalau kita lihat dari grafiknya, setelah 6 sekon itu 30 meter per sekon. Kemudian untuk benda B, kecepatan awalnya itu berarti berada di 5 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya setelah 6 sekon itu adalah 25. Kemudian untuk benda C, di sini kecepatan awalnya adalah 10. Kemudian kecepatan akhir setelah 6 sekon 20 meter per sekon. Maka kita coba hitung energi kinetik masing-masing benda ya. Energi kinetiknya delta EK ya, delta EK. Perubahan energi kinetiknya untuk benda A itu adalah caranya begini, setengah kita kalikan dengan massa, kita kalikan dengan perubahan kecepatannya. Oke, untuk benda A berarti setengah, massa benda A-nya 5, kita kalikan 5, kemudian perubahan kecepatannya, berarti kecepatan yang ini, salah semuanya, ini pakai simbol salah ya. Ini V1 semuanya, mohon maaf. Berarti 30 dikurangi 0, berarti 30 ya. Kuadrat. Sorry, ini kuadrat. Maka hasilnya adalah 2250 Joule. Kemudian untuk delta EKB sama dengan setengah M delta V kuadrat sama dengan setengah massa B-nya adalah 6, kemudian delta V-nya 25 dikurangi 5, berarti 20 kuadrat. Kalau kita cek hasilnya 1200 Joule. Delta EKC sama dengan setengah M delta V kuadrat sama dengan setengah kali massanya adalah 7, kita kalikan dengan delta V C ya, delta VC 20 kurangi 10, berarti 10 ya, 10 kuadrat 350 Joule. Maka energi yang terbesar itu A, kemudian B, kemudian C, yang D ya. Jadi begini, EK A lebih besar daripada EKB, lebih besar dari EKC. Nah, ini delta. Nomor 9. 3 bola dijatuhkan di permukaan pasir dengan ketinggian berbeda-beda. Data percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data tersebut adalah, dari data ini maka kita harus menghitung masing-masing energi potensialnya ya. Jadi untuk energi potensial itu kan M kita kalikan dengan percepatan gravitasi, kita kalikan dengan ketinggiannya. Di sini untuk EPA masanya adalah 100 gram, kita jadikan ke kilo ya, berarti 0,1. Kemudian G-nya itu 10, ketinggiannya adalah 2 meter. Berarti berapa? 0,1 kali 10, 1 kali 2, 2. Berarti 2 Joule. Energi potensial B-nya di sini 0,12. Kita kalikan dengan 10, ketinggiannya adalah 3. 1,2 kali 3 berarti 3,6 Joule. Energi potensial C-nya 0,15, kita kalikan dengan 10, kita kalikan dengan ketinggiannya adalah 6 Joule. Sehingga dari data ini, energi potensial C itu lebih besar daripada energi potensial di B, lebih besar daripada energi potensial di A. Maka bola yang
melesak lebih dalam itu secara otomatis adalah yang C, kan kayak gitu. Kita cek ya. Bola A melesak lebih dalam daripada bola B. Oh, nggak mungkin, karena B lebih besar. Bola C yang melesak lebih dalam daripada bola A. Oke, ini benar, karena energi potensial C itu lebih besar daripada bola A. Bola B melesak lebih dalam dari bola C, itu salah. Bola A melesak paling dalam, salah. Bola B melesak paling dalam. Oke, jawaban yang paling benar adalah B. Nomor 10. Balok bermasa 2 kilo meluncur pada lintasan seperempat lingkaran licin dengan jari-jari 80 cm. Seperti pada gambar berikut. Setelah melewati Q, balok melewati bidang datar kasar. Jarak antar titik pada bidang datar ini adalah 1 meter. Jika gesekan antar balok dan bidang kasar sebesar 8 Newton, pernyataan berikut yang benar. Oke. Di sini yang diketahui masanya adalah 2 kilo. Kemudian ketinggiannya itu adalah 80 cm, ya. Ini ya. Ini kan ketinggiannya. Hanya adalah 80 cm. Jarak antar bidang ABC itu 1 meter. Gesekannya itu 8 Newton. Oke, berarti tidak ada kecepatan awal ya ketika balok ini berada di posisi P menuju Q. Oke. Kita mau mencari kecepatan di Q. Dengan cara gimana? Dengan cara kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di P itu sama dengan energi mekanik di Q. Karena tadi di P itu tidak ada kecepatan awal, maka yang berlaku adalah energi potensialnya. Kemudian ketika di Q, itu kan benda itu berada dalam posisi di permukaan tanah, berarti tidak punya energi potensial, tetapi punya energi kinetik karena meluncur. Di sini kan meluncur, maka yang berlaku adalah energi kinetik di Q. Kita cek dulu, di sini mgh sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, yang sama kita coret saja. Karena kita mau mencari V, maka V kuadrat itu sama dengan 2GH. V sama dengan akar dari 2GH. Kita masukkan nilainya. Akar 2 kita kalikan dengan 10, karena G-nya 10 ya. Kemudian H-nya itu adalah 0, karena 80 cm kita jadikan meter, jadi 0,8. 8 kali 2 kan 16, jadi akar dari 16 itu adalah 4. Jadi kecepatan di Q itu adalah 4 meter per sekon. Nah, kecepatan di Q ini, Vq di sini itu menjadi kecepatan awal ketika benda ke sini nanti berhenti. Ketika berhenti, di sini kan ada kata berhenti ya. Kalau berhenti itu berarti kecepatannya adalah 0. Berarti yang kecepatannya ada 0 berarti kan Vt-nya. Nah, sesuai dengan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Jadi Vt sama dengan V0 plus At. Tapi kan di sini kita belum bisa mengetahui percepatannya. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan hukum kedua Newton. Nah, dalam hukum kedua Newton itu kan sigma F sama dengan M kita kalikan dengan A. Nah, gaya yang bekerja di sini kan hanya gaya gesek, ya. Gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu adalah gaya yang bekerja yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi nilainya negatif itu. Jadi di sini yang bekerja adalah min F sama dengan masanya di sini tadi berapa ya? 2 kilo M kita kalikan dengan A. Oke, min F-nya adalah min 8 sama dengan M-nya 2 kilo, kita kalikan A. Maka A-nya itu sama dengan min 4 meter per sekon kuadrat. Oke, karena kita sudah mengetahui percepatannya,
Maka kita bisa menggunakan persamaan yang ini saja, biar gampang. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi VT kuadratnya itu nilainya 0 karena bendanya berhenti. Kemudian V0-nya itu adalah kecepatan awal di Q ya. Jadi 4 meter. Kita kuadratkan jadi 16. Plus 2 kita kalikan dengan min 4 karena percepatannya min 4. Perlambatannya ya. Kita kalikan dengan S. Kita mau mencari jaraknya nih. Di sini 16 pindah ke sana jadi min 16 sama dengan min 8S. Maka S-nya itu adalah 16/8 sama dengan 2 meter. Oh, ternyata bendanya itu berhenti sejauh 2 meter. Kalau ini satu titik ini 1 meter, dari sini 1 meter, otomatis ini 1 meter ya, maka untuk nyampe 2 meter berarti di posisi B. Jadi balok berhenti di titik B. Oke, terima kasih sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.